Saudara sempat bersikukuh dengan keterangan sebagai korban pelecehan. Tim Sus Polri kembali memeriksa Putri Chandrawati. Pemeriksaan terhadap Putri dilakukan dengan cara konfrontasi dengan melibatkan 3 tersangka lainnya. Tim Sus Polri kembali memeriksa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Pemeriksaan dengan cara konfrontasi dilakukan hanya berselang sehari dari rekonstruksi yang dilakukan di 2 rumah Ferdi Sambo. Putri Chandrawati sendiri kemarin sempat memperagakan sejumlah adegan, di antaranya insiden di Magelang. Mungkin di dalam rekonstruksi tadi Enggak, konfrontir. Ada 5 orang. PC, Susi, Kuat, Ricky, Richard. Ini semua yang ada di Magelang. Pak, itu ngaruh nggak sih Pak? Kan maksudnya pemeriksaan baru dilakukan setelah rekonstruksi atau maksudnya rekonstruksi baru pemeriksaan? Tidak ada masalah, kan pemeriksaan terhadap masing-masing sudah dilakukan. Kan gitu. Nah, rekonstruksinya ini ada beberapa poin, tidak semuanya. Kok rekonstruksi toh? Apa? Di konfrontir. Konfrontir itu ada beberapa poin yang tidak sesuai. Itu akan dikonfrontir. Tidak semuanya. Terkait rekonstruksi yang dilakukan tim Sus, keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa karena tak bisa mengetahui isi reka ulang karena tak adanya suara. Apakah keluarga sempat menonton langsung dan seperti apa respons dari pihak keluarga melihat rekonstruksi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Kami sempat menonton. Di sana kemarin sempat ada itu. Memang di sana banyak aparat itu jadi nggak jelas. Terus suara-suara yang dibicarakan adegan ini tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Terus satu kecewa dengan keluarga, kami keluarga kecewa atas perbuatan di sana yang sekarang pengacara kami bisa ikut ambil bagian dalam waktu rekonstruksi. Rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua pada Selasa kemarin menghadirkan 5 tersangka. Ada 78 adegan dilakukan dalam 12 jam rekonstruksi di 2 lokasi. Termasuk jumlah adegan yang melibatkan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Hasil pemeriksaan istri Sambo hari ini akan menentukan nasib Putri karena hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan pekan lalu, Putri masih bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual oleh Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemeriksaan lanjutan Putri Chandrawati hanya berselang sehari dan rekonstruksi pembunuhan Yosua. Apakah hal ini memudahkan penyidik untuk menguak peran Putri Sambo? Kami akan membahasnya dengan 2 narasumber, penasihat hukum Barada Eliezer Roni Talapesi bersama dengan Dewan Pakar Pradi Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam Bung Aiman. Iya, saya ke Bung Roni dulu. Bung Roni, apakah ada keterangan yang berbeda dari pengakuan Barada Eliezer dibandingkan dengan hasil rekonstruksi kemarin? Iya Mas Aiman. Jadi pada BAP lanjutan atau BAP rekonstruksi, BAP konfrontir ini, klien kami sudah menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dari Magelang sampai ke Duren 3. Ada hal yang memang perbedaan ini yang menjadi materi untuk pemeriksaan konfrontir ya. Artinya ada perbedaan antara pengakuan Barada Eliezer dengan hasil rekonstruksi kemarin? Saya belum bisa sampaikan karena ini masih berproses. Kan perbedaan nggak perlu detail juga, artinya ada atau tidak itu kan hal yang sederhana Bung Roni. Kenapa Anda khawatir untuk menyampaikan itu? Saya tidak khawatir Mas Aiman, cuma kan ini masih berlangsung ya. Iya betul, tapi kan artinya begini, bahwa ada pernyataan dari Barada Eliezer, Anda kan paham betul ya, bahwa kemarin ada proses rekonstruksi, Anda juga sempat melihat. Apakah ada ketidaksesuaian di situ? Itu pertanyaan sederhana sesungguhnya. Betul, ada beberapa catatan dari tim penasihat hukum. Kita melihat ada perbedaan. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa klien kami bertahan dengan keterangan yang sudah diberikan. Dan sampai saat ini masih bertahan, tidak tahu hasil konfrontir apa, karena saat ini kan sedang dikonfrontir ya, betul ya? Betul. Oke, perkembangannya seperti apa? Anda belum dapat informasi soal itu? Belum. Bahwa ada perbedaan antara pernyataan Barada Eliezer dengan rekonstruksi kemarin, itu adalah sebuah fakta.
Betul. Baik, itu tentu hal yang menarik. Ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi catatan, diantaranya adalah Verdi Sambo berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari BAP Barada Eliezer ikut menembak, tapi di rekonstruksi kemarin tidak dilakukan itu. Betul ya? Iya Mas ya. Iya betul Mas Enan. Baik, baik. Itu salah satu poin yang Salah satu poinnya. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, dari hasil rekonstruksi kemarin, apa yang bisa digali, apa yang bisa diungkap, apa yang bisa bermanfaat untuk kemudian mencari keadilan dalam kasus ini? Ya, pertama tentu rekonstruksi itu Masih di mute kan? Ya, silakan. Silakan Bung Usman. Satu yang saya kira rekonstruksi akhirnya bisa terjadi dan kita tentu mengapresiasi itu meskipun memang terlihat masih ada hal-hal yang kurang ya, seperti juga disampaikan oleh Ketua LPSK, ada perbedaan antara keterangan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Dan tentu nanti di dalam persidangan tersangka yang satu atau terdakwa yang satu bisa menjadi saksi dari yang lain dan bisa saja itu timbul semacam perbedaan pandangan tentang siapa melakukan apa terhadap siapa, kapan persisnya, di mana persisnya, dan seterusnya. Dan yang kedua dari segi proses rekonstruksi kemarin ada juga kekurangannya yaitu kurang melibatkan misalnya perwakilan kuasa hukum dari Joshua. Apalagi keluarga Joshua sendiri tidak bisa melihat dalam televisi karena listriknya mati di tempat pemukimannya di Jambi sana. Nah ini kekurangan-kekurangan yang saya kira harusnya diperbaiki. Bagaimanapun juga kuasa hukum pihak Joshua adalah orang yang dipercaya oleh keluarga dan seharusnya dilibatkan di dalam proses rekonstruksi sehingga mereka juga bisa melihat seberapa kredibel, seberapa imparsial proses rekonstruksi itu berlangsung. Mereka adalah orang yang pertama kali mencurigai ada tindak pidana pembunuhan ketika semua orang mendengarkan penjelasan pihak kepolisian bahwa yang terjadi bukanlah pembunuhan melainkan tembak-menembak. Jadi saya sangat menyesalkan tidak dilibatkannya kuasa hukum. Apalagi advokat sebagai pengacara juga merupakan penegak hukum. Jadi seharusnya pihak kepolisian memberi ruang lah yang memungkinkan bagi pihak perwakilan keluarga, representasi hukum keluarga untuk bisa terlibat. Nah yang kedua juga... Meskipun saya harus katakan ini, bahwa kemudian perwakilan keluarga sudah diwakili oleh negara, kemarin kan lewat polisi, nanti lewat jaksa. Bagaimana Anda menanggapi ini? Bayangkan di awal-awal negara tidak berpihak kepada keluarga. Negara tidak selalu benar dan negara bahkan menutupi perkara ini. Artinya polisi di awal menutupi perkara ini, menutupi hak-hak kebenaran dari para korban. Jadi dalam konteks itu saya kira kita tetap perlu memberi tempat. Tidak ada salahnya, justru akan memperkuat kredibilitas rekonstruksi, kredibilitas dari pihak kepolisian. Demikian pula Komnas Perempuan. Saya kurang tahu kenapa alasannya, tapi meskipun kepolisian telah menganulir laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap PC dan juga LPSK juga menolak untuk memberikan pengakuan perlindungan terhadap PC dalam konteks pelecehan seksual, tapi Komnas Perempuan masih menempatkannya sebagai perempuan berhadapan dengan hukum dengan status PBH. Dengan kata lain ia punya hak-hak tertentu termasuk hak untuk didampingi. Mungkin tidak diminta, tapi saya kurang tahu. Setidak-tidaknya kalau rekonstruksi itu juga melibatkan Komnas Perempuan, melibatkan kuasa hukum korban, saya kira itu akan jauh lebih kuat pesan fair trial-nya. Kalau seandainya kemarin sudah berlangsung ya, dan tanpa melibatkan perwakilan keluarga korban dalam hal ini adalah pengacara Brigadir Yosua, apa yang Anda khawatirkan dari sini? Yang saya khawatirkan di sini proses hukumnya tidak misalnya menimbulkan rasa keadilan di kalangan korban. Rasa keadilan itu kan bukan hanya pada akhirnya pelaku dihukum, karena itu masih jauh sekali, tapi bagaimana proses yang berjalan, penyelidikan, penyidikan, bahkan nanti penuntutan dan persidangannya itu benar-benar memperlihatkan rasa keadilan itu. Memperlihatkan bahwa keluarga korban benar-benar tengah diperjuangkan. Ia bisa melihat segala sesuatu menyangkut bagaimana detik-detik terakhir misalnya peristiwa yang mengakibatkan kematian dari Joshua, anak mereka atau ponakan mereka atau keluarga mereka. Itu yang saya kira perlu dihormati. Ini ada beberapa perbedaan dari BAP, baik dari diakui oleh pengacara Barada Eliezer. Ada juga pengakuan yang berbeda dari Verdi Sambo. Bahwa Verdi Sambo diantara tidak mau melakukan beberapa adegan karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Menurut versi Verdi Sambo. Demikian juga dengan Putri Chandrawati. Apa yang Anda catat dari sini, Bung Usman? Pertama, memang sedari awal
konstruksi cerita yang hendak dipaksakan itu tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, pada akhirnya para saksi dan para tersangka juga tidak bisa dikendalikan oleh salah satu pihak. Misalnya Baradae, gitu ya. Saya kira pada mulanya Baradae seperti berada dalam kekuasaan pihak katakanlah pelaku utama gitu, tetapi kemudian diberikan perlindungan bahkan dijadikan justice kolaborator oleh LPSK, dan dengan demikian pengaruhnya lebih pengaruh negatif kepada kesaksiannya itu menjadi lebih jauh berkurang, dan itu sebabnya kenapa mungkin Baradae bisa lebih percaya diri, bahkan bisa mengeluhkan ketika kronologi yang direka ulang atau diadegankan di dalam rekonstruksi itu tidak sesuai dengan apa yang menurutnya sebagai kronologi yang benar. Setidaknya sampai saat ini, tapi kan kita belum tahu ketika dikonfrontir mungkin saja berubah karena yang paling muda dengan pangkat yang paling rendah. Betul sekali, bahkan hingga di persidangan nanti bukan mustahil para saksi atau para tersangka atau para terdakwa nantinya bisa mencabut keterangan yang pernah diberikan kepada penyidik. Jadi ini memang bisa mencabut, Anda mengkhawatirkan itu bisa mencabut mereka? Saya kira dimungkinkan. Yang akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bisa seperti itu, entah karena pengaruh psikologi hierarkis, entah karena psikologi yang lain, atau karena pengaruh-pengaruh yang membuat keterangannya akhirnya tidak dipertahankan di depan persidangan. Tetapi hakim tentu punya cara, dan biasanya hakim dalam membangun keyakinannya, meskipun saksi sebagai alat bukti utama misalnya mencabut keterangannya, pencabutan keterangan itu atau pencabutan pernyataan yang di depan BAP ditandatanganinya itu bisa menjadi petunjuk bagi hakim untuk justru membangun logika aksioma, logika circumstantial evidence untuk menekankan bahwa memang ialah pelakunya. Jadi meskipun ia tidak mengakui, itu tidak berarti peristiwa dan perbuatan yang dilakukannya tidak terjadi. Jadi saya kira hakim punya cara. Jadi meskipun hari ini kita yakin bahwa ada beberapa versi yang katakanlah berbeda, belum tentu juga versi-versi itu akan bertahan sampai di persidangan. Jadi masih sangat panjang. Itulah sebabnya kita perlu konfrontasi, dan penyidik saya kira perlu meyakinkan jaksa dengan konfrontasi, mempertemukan, mencocokkan keterangan-keterangan yang berbeda dari saksi dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan tersangka. Saya nanti akan menanyakan pada Anda kekhawatiran apabila semuanya nanti berubah pada saat persidangan. Tapi saya ingin ke Bung Roni dulu. Bung Roni, seberapa yakin Anda bahwa Barada Eliezer akan tetap bertahan pada pengakuannya, pada keyakinannya, pada apa yang dilihatnya dan dilakukannya pada konfrontir ini dan pada sidang nanti? Mungkinkah berubah? Begini Mas Aiman, pertama perlu saya sampaikan bahwa klien saya menyampaikan fakta sesuai dengan bukti ya. Kan kalau kita mengacu pada 184 KUHP, di situ kan menjelaskan mengenai bukti, salah satunya saksi, keterangan saksi, kemudian ahli, kemudian petunjuk. Nah, kita masih optimis dan Baradae sangat yakin karena cerita ini tidak bisa terputus atau tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Tetapi kalau memang dibantah oleh pihak Pak FS, ya itu mungkin haknya dia. Tapi kan nanti kita bicara pembuktian nanti di pengadilan. Nah, berdasarkan keyakinan itu, kita sebagai tim pengacara selalu mengawal, mendampingi. Kemarin proses rekonstruksi juga pun saya ikut mengawal, ikut mendampingi, ikut menguatkan agar Barada ini tetap fokus menceritakan kejadian secara sesuai fakta ya. Jadi seperti itu Mas. Oke, sesuai fakta Anda mengarahkan bahwa memang jangan mengarang dan sebagainya, sesuai fakta apa yang dilihat, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Meskipun seberapa tentu ia dalam tekanan, tentu ia tidak nyaman, secara psikologis pasti tertekan. Mungkinkah perubahan itu akan terjadi dan ia menarik semua apa yang dikatakan? Ya Mas Aiman, ini kan masih berproses ini sepanjang saya dampingi ini. Kondisi psikologisnya seperti apa? Sangat tertekan, Anda melihat sangat tertekan? Psikologisnya, ya kalau kita di posisinya Baradae ya Mas Aiman kembali kepada TKP itu pasti situasi yang tidak gampang. Betul. Iya kan?
polisi yang muda, kemudian punya idealisme tinggi, taat terhadap perintah pimpinan. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Cuma kemarin kita kuatkan supaya bisa melalui proses rekonstruksi ini. Iya. Kita selalu, kita minta dukungan kepada publik. Oke, terakhir saya ke Bung Usman. Bung Usman, apa yang Anda khawatirkan ketika masing-masing saksi ini yang merupakan saksi mahkota, saksi kunci, Barada Eliezer misalnya, ia kemudian menarik seluruh pernyataannya. Apa yang dikhawatirkan pada saat persidangan nanti? Pembunuhan berencana itu tidak terbukti. Karena unsur-unsur perencanaan di dalam sebuah pembunuhan itu tidak mudah. Berbeda dengan misalnya pasal 338, pembunuhan dalam kategori yang biasa. Seseorang misalnya bisa saja sengaja melakukan perbuatan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain di suatu tempat, di suatu waktu, dengan alat-alat bukti yang lengkap, saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangannya sendiri gitu ya. Tetapi dalam kasus-kasus pembunuhan berencana untuk membuktikan perencanaan itu saya kira akan sangat tidak mudah gitu. Nah, perencanaan di sini kan bukan hanya melibatkan satu orang perencana dan satu orang yang sekaligus melakukan perbuatan pembunuhan itu, melainkan melibatkan beberapa orang. Misalnya sekarang sudah ada 4-5 tersangka gitu. Nah, kalau seandainya keterangan-keterangan mereka dicabut, maka perencanaan itu menjadi tidak ada. Kecuali seperti yang tadi saya katakan, meskipun hakim melihat mereka mencabut keterangan di BAP, di mana di dalam BAP-nya mereka mengakui telah melakukan, katakanlah perbuatan menghilangkan nyawa atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan atau misalnya merencanakan perbuatan itu tetapi dicabut, hakim bisa saja jika memiliki keyakinan menggunakan itu justru sebagai petunjuk bahwa mereka memang para pelakunya. Tetapi konsekuensi negatif dari pencabutan keterangan semua para tersangka itu seperti yang pernah terjadi dalam berbagai kasus, itu mengakibatkan tidak terbuktinya peristiwa itu. Setidak-tidaknya peristiwa itu dianggap ada, tetapi bukan mereka yang dianggap merencanakan pembunuhannya. Ini yang saya kira ada baiknya kasus ini ditempatkan sebagai pembunuhan berencana, tapi juga ada tidaknya ketika unsur-unsurnya justru tidak dibangun secara kokoh, baik itu saksi, ahli, petunjuk, surat. Saksi pun tidak cukup saksi satu orang kan. Saksi harus 2 dan atau lebih misalnya. Saksi-saksi itu juga keterangannya harus kongruen. Kalau keterangannya tidak saling kongruen, itu hakim akan memiliki keraguan-raguan. Nah, ini yang saya kira jadi ujian di masa yang akan datang. Jadi masih panjang perjalanan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua. Baik, terima kasih Bung Usman Hamid, Dewan Pakar dari Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, dan juga Roni Talapesi, penasihat hukum Barada Eliezer. Terima kasih, selamat malam Bapak, sehat selalu.